Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian adverb ya, sesuai dengan kelanjutan video saya sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris, sebelum kita mulai boleh di subscribe terlebih dahulu. Ya, dari video sebelumnya kita sudah bahas 6 komponen dasar bahasa Inggris. Salah satunya ada adverb. Nah, untuk adverb itu sendiri terbagi dari 5 poin. Adverb of time, informasi tambahan tentang waktu. Adverb of place, tentang tempat. Adverb of degree, mengenai tingkatan. Adverb of manner, tentang cara. Dan adverb of purpose, tentang tujuan atau alasan. Nah, 5 poin inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita akan masuk pada poin yang pertama. Saya ulangi lagi buat teman-teman yang membaca bahasa Inggris, boleh ambil buku catatannya, boleh dicatat karena ini sangatlah perlu, sangatlah penting. Ya, mohon disimak sampai selesai. Agar layarnya tidak begitu sempit, mungkin lebih baik untuk video ininya saya off aja ya. Oke, baiklah. Kita lanjut pada yang pertama, adverb of time. Adverb of time, nah inilah kata-kata yang termasuk ke dalam adverb of time. Now, yang artinya sekarang. Right now artinya sekarang juga. Early artinya awal. Yesterday itu menunjukkan waktu yang kemarin. Tomorrow artinya besok. Today hari ini. Soon segera. Late terlambat. The day after tomorrow lusa. And the day before. Nah, the day before ini kebalikan dari lusa. Bisa teman-teman simpulkan. Jadi saya ulangi lagi untuk pengucapannya, mohon disimak. Now, sekarang. Right now, sekarang juga. Early, awal. Yesterday, kemarin. Tomorrow, besok. Today, hari ini. Soon, segera. Late, terlambat. The day after tomorrow, lusa. The day before, itu lawannya dari lusa atau kebalikan dari lusa. Kita lanjut. Tonight, malam ini. Last night, malam kemarin. Last month, bulan kemarin. Last year, tahun kemarin. Last week, minggu kemarin atau minggu lalu. 3 days ago, 3 hari yang lalu. This time, saat ini atau waktu sekarang. This afternoon, sore ini. Saya ulang lagi. Tonight, malam ini. Last night, malam kemarin. Last month, bulan kemarin atau bulan yang lalu. Last year, tahun yang lalu atau tahun kemarin. Last week, minggu lalu atau minggu kemarin. 3 days ago, 3 hari yang lalu. This time, saat ini. This afternoon, sore ini. Nah, ini contoh kalimatnya. I sent the material 3 days ago. Saya mengirim material tersebut 3 hari yang lalu. Nah, 3 days ago merupakan adverb of time, menerangkan waktu. Contoh yang kedua, I submitted the invoice yesterday. Saya mensubmit invoice tersebut kemarin. Atau saya mengumpulkan surat jalan tersebut kemarin. Nah, yesterday merupakan adverb of time. Nah, perlu teman-teman hafal kosakata ini berikut artinya. Ya, makanya saya bilang dari awal, mohon ambil buku catatan, silahkan dicatat. Atau boleh video saya diulangi lagi. Nah, untuk adverb of time, itu penempatannya di akhir kalimat ya. I merupakan subjek, send merupakan verb, material itu merupakan objek. 3 days ago merupakan adverb of time, menerangkan waktu ya. Saya belum membahas mengenai tenses ya. Nanti teman-teman malah bingung. Oke, kita lanjut ke yang kedua, adverb of place. Itu adverb kata atau adjektif yang menerangkan tentang tempat atau lokasi. Ini kata-katanya: above, di atas, posisinya di atas. Abroad, luar negeri. Across, seberang. Anywhere, dimanapun.
elsewhere, tempat lain, everywhere, setiap tempat, away, tempat lain atau arah lain. Saya ulang lagi, above, di atas, abroad, luar negeri, across, seberang, anywhere, dimanapun, elsewhere, tempat lain, everywhere, di semua tempat atau di setiap tempat, away, tempat lain atau arah lain. Lanjut, back, kembali atau arah belakang, back, kembali atau arah belakang, behind, belakang, behind, posisinya ada di belakang, backwards, ke belakang, backwards, ke belakang, downwards, ke bawah, downwards, ke bawah, eastward, ke timur, eastward, ke timur, forwards, ke depan, homewards, ke rumah, homewards, ke rumah. Ya, teman-teman bisa ulangi sendiri nanti. Onward, ke depan, upward, ke atas, between, di antara, down, di bawah, downstairs, lantai bawah, upstairs, lantai atas, near atau nearby, dekat. Ya. Onward, ke depan, upward, ke atas, between, di antara, down, di bawah, downstairs, lantai bawah, upstairs, lantai atas, near atau nearby, dekat. Oke, kita lanjut lagi. Sideway, arah samping. Underneath, sebelah bawah. Up, atas. Sideway, arah samping. Underneath, sebelah bawah. Up, atas. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, I will put this box behind the shelf. Saya akan meletakkan box ini di belakang rak. I will put this box behind the shelf. Contoh yang kedua, I will sit near of you. Saya akan duduk di dekat kamu. I will sit near of you. Saya akan duduk di samping atau di dekat kamu. Ya, near itu menyatakan dekat. Nah, untuk yang saya warnai kuning itu adalah kata keterangan tempat, adverb of place. Adverb of place ini terletak setelah bendanya. Ya, setelah bendanya. Karena dia menerangkan benda tersebut ada di mana. Ya, kalau ada kata kerja maka diletakkan setelah kata kerja. Contoh yang pertama, I will put this box behind the shelf. Saya akan meletakkan box ini di belakang rak. Maka behind menjelaskan tentang posisi dari box tersebut. Maka adverbnya diletakkan setelah box. Contoh yang kedua, I will sit near of you. Saya akan duduk di dekat kamu. Near ini menyatakan dekat, menerangkan dari I. Maka diletakkan setelah kata kerja, bukan setelah subjeknya ya. Harus setelah kata kerja. Kalau dia menerangkan subjek, maka diletakkan setelah kata kerja. Ingat, contoh yang kedua, itu adverb of place, near, menjelaskan I ini merupakan subjek, maka diletakkan setelah kata kerja. Mana yang kata kerja? Kata kerjanya adalah sit. Berbeda ya antara contoh pertama dengan contoh kedua. Saya ulang lagi, contoh pertama itu adverb of place-nya adalah behind, menerangkan box, maka diletakkan dia setelah box. Di mana boxnya berada? Adanya di belakang rak. Nah, itu dia. Maka diletakkan setelah benda yang dijelaskan. Contoh yang kedua itu menjelaskan tentang subjek, posisi dari subjeknya. Maka adverbnya ini diletakkan setelah kata kerja. Itu wajib ya, harus setelah kata kerja. Mana yang jadi kata kerja? Kata kerjanya sit. Maka adverbnya near setelah sit ini. Oke, kita lanjut. Adverb of manner. Ini adverb yang menjelaskan tentang cara atau proses. Apa saja kata-katanya? Ini dia, accidentally, secara tidak sengaja. Ini semua diberi akhiran ly ya. Accidentally, secara tidak sengaja. Angrily, dengan marah atau dengan cara marah. Automatically, secara otomatis atau dengan cara otomatis. Awkwardly, secara canggung atau dengan cara canggung atau dengan canggung. Calmly, secara tenang atau dengan tenang.
carefully secara hati-hati atau dengan hati-hati. Saya ulang lagi, accidentally, angrily, automatically, outwardly, calmly, carefully. Oke, bisa teman-teman ulangi. Saya lanjut. Carelessly secara sembarangan, clearly secara jelas atau dengan jelas, correctly secara benar atau dengan benar, exactly secara tepat atau dengan tepat, fluently secara lancar atau dengan lancar, frankly terus terang atau dengan cara berterus terang, gently secara lembut atau lembut. Kalau kita tahu gentle ini berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya lembut ya. Walaupun laki-lakinya gentle tapi harus lembut secara lembut, gently dengan cara lembut. Greedily secara lahap, happily secara bahagia atau dengan bahagia. Ya, kita masuk ke sesi contoh. Contoh yang pertama, I speak angrily. Ini maknanya saya berbicara dengan marah atau dengan nada yang tinggi. Ini maknanya. It's happened accidentally. It is happen accidentally. Itu terjadi secara tidak sengaja. Ya, contoh yang kedua, dua contoh tersebut, adverb of manner-nya terletak di akhir kalimat. Contoh yang pertama, I speak angrily. Saya berbicara dengan marah atau dengan nada yang tinggi atau dengan emosi. Itu maknanya. Yang kedua, it happened accidentally. Ini terjadi dengan cara tidak sengaja. Ya, semua terletak di akhir kalimat. Oke, kita lanjut sesi yang keempat. Adverb of frequency. Adverb of frequency. Adverb of frequency ini menyatakan tentang frekuensi atau seberapa kali kegiatan tersebut dilakukan. Untuk adverb of frequency terbagi dari dua jenis, definite dan indefinite. Ya, untuk yang definite itu berada di akhir kalimat. Kata-katanya adalah once, satu kali, twice, dua kali, three times, tiga kali, every day, setiap hari, daily, harian, weekly, mingguan, monthly, bulanan, yearly, tahunan, atau setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, dan setiap hari. Saya ulangi lagi, once, twice, three times, every day, daily, weekly, monthly, yearly. Sekarang kita masuk ke indefinite. Indefinite ini adverb of frequency yang terletak di awal kalimat. Kata-katanya always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, occasionally, kadang-kadang juga, seldom, jarang, rarely, juga jarang, never itu tidak pernah. Seldom ini sama-sama jarang, kalau rarely juga jarang, cuman seldom maknanya jarang, hampir. Kalau rarely benar-benar jarang atau bisa dibilang hampir tidak pernah gitu ya. Always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Kita masuk ke contoh yang definite. Apa itu definite tadi? Definite itu terletak di akhir kalimat ya. Yang pertama, wash hand twice a day. Mencuci tangan 2 kali sehari. Eat 3 times a day. Makan 3 kali sehari. Wash hands twice a day. Mencuci tangan 2 kali sehari. Eat 3 times a day. Makan 3 kali sehari. Ini contohnya. Mana yang adverb of frequency, yaitu yang saya warnakan kuning ya teman-teman. Kita masuk ke contoh indefinite. Contoh indefinite ini terletak di awal kalimat. Contoh yang pertama, I always arrive on time. Saya selalu sampai tepat waktu.
Yang kedua, he usually keep his promise. He usually keeps his promise. Ya. Nah, adverb of manner terletak itu di awal kalimat setelah subjek atau setelah pokok kalimat. Mana yang subjek atau pokok kalimat? Yaitu I dan he. Nah, itu dia. Sekarang kita lanjut ke adverb of purpose. Adverb of purpose membahas mengenai tujuan atau alasan. Kata-katanya adalah to, for, because, so that, and therefore. To, untuk, for, untuk, because, karena, so, jadi, so that, oleh karena itu atau sehingga, therefore, dan juga oleh karena itu, sama. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, I go to bed earlier because I am tired. Saya pergi tidur lebih awal dikarenakan saya lelah atau saya kecapean. Contoh yang kedua, I go to Padang to visit my parents. Saya pergi ke Padang untuk mengunjungi keluarga saya atau orang tua saya. I go to Padang to visit my parents. Nah, itu dua contoh yang menggunakan adverb of purpose. Itu terletak di tengah-tengah kalimat ya. Ini menyatakan alasan atau tujuan. Ya, demikian untuk pembahasan saya kali ini. Contohnya cukup sedikit saya berikan, teman-teman bisa belajar sendiri untuk cara menuliskan contoh. Nanti bisa komen di akun saya, nanti akan saya review lagi. Ya, untuk teman-teman yang udah mencatat, silahkan diulang-ulangi lagi. Ya, sekian dulu pembahasan saya, cukup singkat, semoga bermanfaat. Silahkan di like dan di subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman jadi orang yang pertama dalam menerima update terbaru video saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.